Kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan teman, kita bisa kehilangan orang-orang terdekat sekalipun, bahkan kehilangan jabatan atau apapun itu. Tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan kepada Tuhan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat ke-18. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia dipenjara di Roma pada masa tahanannya yang kedua. Perlu kita ketahui bahwa waktu Rasul Paulus ditahan yang kedua ini, masa tahanannya lebih berat daripada waktu pertama kali dia ditahan. Karena pada tahanan kedua ini dia diperlakukan seperti tahanan orang jahat. Dia dibelenggu. Beda dengan tahanannya yang pertama, karena waktu Rasul Paulus ditahan pertama, dia diperkenankan tinggal di rumah kontrakan dengan status sebagai tahanan. Rasul Paulus menulis surat 2 Timotius ini dalam rasa kesepian dan firasat kematian. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasul Paulus akan menghadapi sidang, dan yang terlebih menyedihkan, tidak ada seorang pun rekannya yang dapat menolong dia atau ada bersama-sama dengan dia. Kreskes dan Tikhikus pergi meninggalkan Rasul Paulus karena ada tugas yang lain. Hal ini mungkin bisa diterima oleh Rasul Paulus karena mereka meninggalkan Rasul Paulus karena ada tugas. Nah, tetapi berbeda dengan Demas. Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat ke-10a dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Beda dengan Kriskus dan Tikhikus, Demas meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan Rasul karena dia mencintai dunia. Karena dia lebih mencintai dunia. Inilah yang membuat Rasul Paulus sedih. Demas meninggalkan Rasul Paulus karena ia mencintai dunia ini. Demas tidak bersedia menanggung nista atau penderitaan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Melainkan Demas mencari hidup yang lebih aman, atau hati Demas tertuju kepada kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan dia pergi ke Tesalonika meninggalkan Rasul Paulus. Situasi yang dialami Rasul Paulus sangat mengecewakan karena Rasul Paulus kehilangan rekan-rekannya. Namun ada hal yang dapat kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu Rasul Paulus tidak kehilangan harapan. Inilah yang sangat penting. Kenapa Rasul Paulus tidak kehilangan harapan? Saat semua orang meninggalkan dia, saat dia akan dihadapkan dengan sidang, tetapi tidak ada yang bisa membela dia. Nah, kita lihat dalam tulisannya ayat yang ke-17a dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Inilah yang membuat Rasul Paulus tidak kehilangan harapan, yaitu karena dia meletakkan harapannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kita harus mengakui bahwa manusia bisa mengecewakan, tetapi tidak dengan Tuhan. Saat kehilangan rekan-rekan, ia yakin Tuhan sendiri akan mendampingi dan menguatkan dia. Dan harapan Rasul Paulus terbentang jauh ke depan. Inilah kenapa saya katakan pentingnya sebuah harapan. Saya hanya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa harapan itu memang penting. Tetapi tidak kalah penting kepada siapa kita berharap. Jika kita berharap kepada manusia, kita harus mengakui bahwa kita bisa dikecewakan. Maka janganlah salah meletakkan harapan kita. Marilah kita belajar taruh dan percayakan harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Dia Tuhan yang setia dan Tuhan dapat diandalkan dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan teman,
Kita bisa kehilangan orang-orang terdekat sekalipun, bahkan kehilangan jabatan atau apapun itu. Tetapi jangan sampai kita kehilangan harapan kepada Tuhan. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.